Guys, kalian ngerasa nggak sih? Hidup tuh sekarang berubah banget ya. Yang dulu nunggu SMS sampai ngantuk-ngantuk, sekarang tinggal ketik away. Padahal mah nyatanya masih rebahan tuh di kasur. Yang dulu main keluar rumah, sekarang hangatnya di Zoom. Nah, semua perubahan-perubahan random itu nyatanya ada ilmunya loh. Namanya perubahan sosial dan budaya. Tapi tenang, kita akan bahas versi chillnya aja. Kayak lagi ngopi di sore hari. Jadi gini, bayangin masyarakat kayak aplikasi. Kadang harus update, kadang error, kadang nambah fitur biar nggak ketinggalan. Perubahan sosial itu update cara hidup, cara komunikasi, cara mikir kita. Perubahan budaya itu update nilai, kebiasaan, tradisi, pola pikir. Contoh paling lihatnya adalah dulu kalau lama bales chat dibilang sibuk. Sekarang lama bales dikira ghosting. Itu perubahan. Intinya soal dan budaya tuh pasangan toksik yang nggak bisa dipisah. Yang satu berubah, satunya keikut juga. Oke, masuk teori dikit, tapi santai. Sumpah, nggak ribet. Yang pertama ada teori evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara bertahap dan terus berkembang menuju arah yang lebih maju. Contohnya tuh kayak TV. Pas dulu, TV itu TV tabung. Sekarang berubah menjadi TV Smart TV. Yang kedua, teori fungsionalisme. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi masing-masing. Jika ada satu bagian yang berubah, maka bagian lain ikut menyesuaikan supaya keseimbangan sosial tetap terjaga. Contohnya tuh kayak ketika listrik mati, banyak aktivitas terganggu. Misalnya belajar, kerja, usaha, yang lainnya menjadi susah. Terus kalau listrik nyala lagi, semua kembali normal. Artinya, setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Teori konflik. Teori konflik adalah perubahan sosial muncul karena adanya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Contohnya tuh kayak mahasiswa demo karena biaya UKT mahal. Karena ada konflik, kampus akhirnya meninjau kembali UKT. 4. Teori siklus. Teori ini melihat perubahan sosial dan budaya sebagai proses yang berulang. Contohnya tuh kayak tren pakaian. Model lama bisa populer lagi setelah beberapa tahun, artinya perubahan itu berulang. Terakhir, teori difusi. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan terjadi karena adanya penyebaran unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya tuh, orang Indonesia sekarang minum kopi itu di kafe-kafe. Kayak meniru budaya-budaya luar. Sosial sama budaya itu kayak hubungan yang rumit, tapi nyambung banget. Teknologi maju, cara kita ngomong berubah, budaya sharing berubah, muncul budaya oversharing. Orang pindah tempat juga bisa bikin perubahan loh. Dari desa ke kota, dari jarang keluar jadi anak mall. Kebiasaan berubah, pola pikir ikut geser. Dan tiap orang beda cara adaptasinya loh. Ada yang cepat glow up, ada yang lambat, ada yang gue nyaman begini aja loh. Totali semua normal. Bagaimana pendapat para ahli? Beberapa para ahli pernah ngomongin tentang perubahan. Yang pertama, ada yang bilang perubahan itu muncul kalau struktur masyarakatnya tuh geser. Terus ada yang bilang juga perubahan itu karena teknologi, ide baru, atau lingkungan. Terus yang terakhir, budaya itu berubah
karena ketemunya budaya lain, lalu saling mempengaruhi. Intinya itu perubahan itu bagian dari hidup. Mau kita siap atau enggak, perubahan akan tetap berubah. Terus, gimana Islam melihat perubahan? Islam itu nggak anti perubahan. Yang penting tetap punya batas dan nilai yang dijaga. Ada ayat yang sering banget dibahas. Allah nggak bakal mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya, kalau mau naik level, ya usaha. Belajar boleh, upgrade boleh, pakai teknologi boleh, tapi jangan sampai hilang jati diri. So ya, perubahan sosial dan budaya itu hal yang pasti bakal terus datang. Tugas kita cuma satu, adaptasi. Tapi tetap punya filter. Ikut zaman? Yes, kehilangan diri sendiri. No.